Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dengan saya Idrianti dari SDN 2 Hikun. Saya Mareta Korpita dari SDN Negeri Mabun. Saya Erlinda Sari dari SDN Kambitin. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik Ibu Maret, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Bu, puji Tuhan kabar baik. Terima kasih Bu. Baik Ibu Maret, sebelum kita memulai proses coachingnya, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses coaching dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi saya. Nah, nanti rubrik ini akan menjadi acuan saya untuk penilaian dalam percakapan nanti. Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi sebagai coach, yaitu present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Saya harap nanti ketika saat melakukan coaching, Ibu menerapkan alur kita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan penilaian coaching yang Ibu lakukan nanti. Bagaimana, bisa dipahami ya? Baik Ibu, sebelum memulai proses coaching ini, saya ada pertanyaan. Baik, yang ingin saya tanyakan, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti? Baik Bu, dalam proses coaching nanti, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya. Nah, dari dua kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Iya Bu, nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan secara khusus dan spesifik adalah mendengarkan aktif, supaya saya dapat menggali potensi-potensi dan kemudian coaching yang saya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Oke, memang mendengarkan aktif merupakan cara kunci untuk menggali dan menyangkal dari coachingnya nanti. Nah Ibu, pertanyaan terakhir, perihal indikator pencapaian, bagaimana tolak ukur keberhasilan yang ingin Ibu capai? Indikator keberhasilan yang ingin saya tuju dan saya capai adalah bahwa nanti dalam proses coaching saya dapat melakukan coaching dengan alur kita secara runtut, sehingga saya dapat menggali potensi-potensi ide-ide dari coaching itu sendiri, sehingga coaching dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Baik, semoga dari indikator yang sudah disampaikan dengan alur cerita secara runtut dapat menggali potensi dan ide-ide dari coaching sehingga dapat menemukan solusi dari masalah yang ditemui oleh coaching sendiri. Semoga dalam proses percakapan nanti bisa tercapai. Baik Ibu, selanjutnya bisa Ibu lanjutkan memulai percakapan dengan coachingnya, dan saya harapkan proses percakapan lancar dan bisa tercapai indikator yang Ibu harapkan. Baik Bu, siap. Terima kasih banyak. Sama-sama, silakan Bu. Selamat siang Bu Anti. Siang Bu Maret. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Maret. Mudah-mudahan Bu Maret juga begitu baik, sehat. Puji Tuhan, kalian sehat. Sepertinya ada yang mau disampaikan kepada saya hari ini. Benar sekali Bu Maret, saya ada sedikit unek-unek untuk proses pembelajaran yang saya lakukan selama ini. Alhamdulillah berjalan dengan baik, anak-anak
beberapa siswa kami sudah coba untuk memperbaiki kebiasaan perlambat mereka. Oh, ya, baik. Adakah peluang atau kemungkinan yang dilihat dari yang sudah dilihat? Mungkin untuk mengatasi masalah yang saya hadapi ini, mungkin dengan cara melibatkan orang tua dan membuat peraturan yang lebih menarik kepada siswa agar lebih termotivasi datang tepat waktu, atau lebih pasnya itu dengan membuat keyakinan sekolah. Dan bagaimana dengan hambatan atau kendala yang Untuk beberapa faktor seperti jarak rumah, ada beberapa siswa yang jaraknya mungkin sangat jauh, dan ada beberapa kendala yaitu transportasi yang membuat beberapa siswa sulit untuk datang tepat waktu. menurut Ibu bagaimana atau ada solusi untuk diterapkan? Saya pikir dengan kita ikut melibatkan orang tua secara aktif, mungkin juga kita bisa mengadakan kegiatan atau pembelajaran yang membuat siswa antusias datang. Baik, itu suatu langkah yang positif. Bagaimana Ibu merencanakan untuk mencapai tujuan? Saya berencana untuk bertemu dengan guru yang lain, kemudian dengan orang tua, terus kita juga melibatkan siswa dalam kegiatan sekolah. Mungkin juga akan mengadakan acara yang menyenangkan. Apakah ada prioritas tertentu dalam rencana ini? Prioritas utama adalah melibatkan orang tua dan siswa dalam kegiatan sekolah. Setelah itu kita bisa menciptakan aturan yang lebih menarik lagi. Wow, itu adalah langkah yang bagus sekali ya Bu. Bagaimana dengan jangka waktu? Saya berharap dalam beberapa bulan pertama, mungkin sekitar 3 bulan, kita sudah bisa melihat perubahan positif dan lebih banyak lagi siswa yang datang tepat waktu. Bagus, bagus Bu. Bagaimana Ibu akan mengukur keberhasilan akan rencana ini? Telah mengukur keberhasilan rencana saya bisa saya lihat dari berapa banyak siswa yang hadir tepat waktu dan bagaimana semangat mereka dalam mengikuti kegiatan sekolah. Oke, itu hebat sekali Bu. Namun dalam setiap rencana pasti ada tantangan. Bagaimana Ibu merencanakan untuk menghadapi tantangan? Untuk kendala pasti akan ada Bu. Jadi saya akan mencoba berpikir tentang alternatif solusi jika rencana awal tidak berhasil dengan lancar. Juga berbicara dengan guru untuk melibatkan masukan dari rekan guru yang lain. Oke, terdengarnya bagus sekali ya Bu. Bagaimana komitmen Ibu terhadap rencana aksi ini? Saya akan berkomitmen untuk benar-benar menjalankan rencana ini dan berusaha keras agar siswa dapat lebih disiplin datang tepat waktu. Siapa atau apa yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Untuk yang bisa membantu saya, pastinya guru-guru yang lain, rekan guru yang lain, juga orang tua harusnya pasti ikut mendukung. Mungkin juga beberapa teman yang bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan, maksudnya rekan sejawat gitu ya. Terus Bu, bagaimana dengan tindak lanjutnya setelah pembicaraan ini? Untuk tindak lanjut, saya akan terus memantau perkembangan rencana ini dan saya akan berbicara lagi dengan Ibu jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan. Itu hebat sekali Bu. Saya percaya Ibu bisa melakukan rencana ini. Jika ada perkembangan atau ada yang dibutuhkan bantuan, jangan ragu untuk berbicara dengan saya dulu ya. Terima kasih Bu Maret, saya sangat menghargai dukungan dari Ibu. Tidak masalah Bu. Semoga rencana aksi ini bisa membawa perubahan positif terkait siswa yang sering mengalami perlambatan sekolah. Amin. Tetap semangat ya Bu ya. Pasti Bu, saya akan tetap semangat
dan berusaha dengan baik. Terima kasih Ibu. Baik Ibu Mareta, tadi saya sudah menyimak proses percakapan Ibu dengan Ibu Anti terkait dengan coaching supervisi ini. Ini beberapa catatan, namun sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu ya? Boleh Bu. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Baik Bu, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching saya tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari si coaching itu sendiri. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, yang Ibu sampaikan tadi memang sesuai dengan catatan saya ya Bu. Ibu sudah menerapkan prinsip coaching sebagai kemitraan tadi. Ibu ketika ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan strata. Kemudian lawan bicara juga melakukan proses kreatif, di mana Ibu bisa menggali kreativitas coaching sudah mengeluarkan ide-ide dalam mengatasi solusi masalah yang dihadapi. Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot agar coaching memaksimalkan potensinya. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti yang ingin Ibu capai, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari catatan dan rubrik penilaian saya yang sudah Ibu lakukan, dan yang paling penting dalam proses percakapan tadi, Ibu sudah menerapkan alur tirta yang Ibu mulai dengan tujuan, identifikasi, masalah, dan tanggung jawab. Alhamdulillah dari catatan saya tadi, Ibu sudah melakukan semuanya. Terima kasih Bu. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lagi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi adalah present, yaitu kehadiran penuh. Mungkin tadi coach merasa ada unek-unek dan seharusnya saya menerapkan teknik stop agar beliau lebih rileks dalam mengungkapkan unek-unek masalah yang dihadapi oleh ibu coach. Baik Ibu, kompetensi present atau kehadiran penuh ini bisa ditingkatkan ke depannya juga dengan kompetensi diri yang lain, sehingga proses coaching lebih tajam lagi ketika melakukan proses pelayanan. Terima kasih Ibu, ini merupakan proses yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu? Alhamdulillah saya juga baik Bu. Oh ya Bu, hari ini kita akan melakukan proses coaching ya Bu. Oke, sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu. Boleh ya Bu? Boleh Ibu. Baik, nanti pada saat Ibu melakukan coaching antara coach dengan coaching, saya akan mengamati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta apa belum. Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan coaching. Nah, nanti saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coaching atas pertanyaan yang Ibu ajukan. Dan jangan lupa ya Bu, harus sesuai dengan prinsip coaching. Ibu masih ingat ya, pastinya dengan prinsip coaching. Masih Bu, diantaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, betul sekali Bu. Dan juga saya akan mengamati apakah Ibu melakukan coaching ini menggunakan kompetensi coaching ya Bu. Mungkin sebelumnya dilakukan proses observasi ini, ada sedikit yang ingin saya sampaikan, saya tanyakan, boleh ya Bu? Iya Bu, silahkan. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Untuk kompetensi pertama yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini yaitu tentang kompetensi inti. Yang
Yang pertama tentang kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, jadi Ibu ingin mengembangkan 3 kompetensi itu ya Bu? Ya. Yang terdiri dari kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan atau Ibu lakukan pada saat observasi ini? Yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif ya Bu ya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Baik, berarti ada 2 ya Bu yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator ketercapaian yang ingin saya dapatkan adalah coaching mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu ya. Baik, berarti indikator ketercapaian yang Ibu inginkan adalah coaching mampu menemukan solusi dari permasalahannya sendiri ya Bu. Baik, terima kasih atas jawaban Ibu. Silakan Ibu melakukan proses coaching Ibu dengan sebaik-baiknya, dan nanti setelah proses coaching ini selesai kita akan ngobrol lagi ya Bu. Semangat ya Bu. Baik Bu, terima kasih sebelumnya. Pagi Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya Ibu? Puji Tuhan, sehat sekali Bu. Sepertinya Ibu ingin menyampaikan sesuatu kepada saya. Betul Ibu, betul sekali. Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Baik Bu, kita ada waktu 15 sampai 20 menit ya Bu ya. Silahkan Ibu menceritakan permasalahan yang tadi disampaikan. Kira-kira permasalahannya apa itu Bu? Jadi begini ya Bu, saya melihat bahwa di sekolah saya terkadang budaya positif itu yang sudah disepakati kurang diterapkan secara maksimal. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu melihat bahwa budaya positif yang disepakati secara bersama-sama itu kurang maksimal dalam penerapannya. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada Ibu. Apa yang ingin Ibu dapatkan di akhir perbincangan kita ini nanti Bu? Oh ya, saya ingin mendapatkan solusi mengenai permasalahan ini Bu, terutama tentang bagaimana cara budaya sekolah itu dapat diterapkan dengan baik di sekolah saya. Seluruh warga sekolah bisa mentaatinya dengan penuh kesadaran. Baik, berarti Ibu menemukan bahwa di sekolah Ibu belum maksimal dalam penerapan budaya positifnya. Begitu ya Bu ya? Iya, benar sekali Bu. Bisakah Ibu menjelaskan apa saja yang menjadi alasan sehingga Ibu mengatakan bahwa budaya positif di sekolah Ibu belum diterapkan dengan baik? Jadi begini ya Bu ya. Pertama, saya melihat beberapa siswa terkadang tidak mau membersihkan kelasnya, tidak mau melaksanakan piket. Alasannya terlambat, kesiangan, lupa, dan banyak lagi alasan lainnya. Terus yang kedua Bu, saya juga melihat ada juga siswa yang masih saja membuang sampah sembarangan. Padahal di setiap kelas itu sudah ada tempat sampahnya. Kemudian ada juga yang siswa masih kurang bisa bertegur sapa dengan bapak gurunya, dengan alasan bapak gurunya itu tidak mengajar di kelasnya. Begitu Bu. Pokoknya masih banyak lagi yang juga siswa suka ngomong hal-hal yang kurang eksis pada teman-temannya. Misalnya kata-kata yang kotor. Oh, jadi seperti itu. Jadi Ibu merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Ibu ya? Memang hal seperti itu sangat memprihatinkan ya Bu ya. Saya rasa banyak juga sekolah yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, menurut pendapat Ibu, apa kira-kira penyebab sehingga masih ada siswa-siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif di sekolah Ibu? Dari perbincangan saya dengan kelas, teman-teman rekan kerja guru lain, mereka menyatakan bahwa siswa-siswa tersebut masih kurang menyadari arti penting budaya positif yang telah disepakati. Maka
Makanya masih banyak yang melanggar kesepakatan sekolah yang telah dibuat. Baik, karena kurangnya kesadaran berarti ya Bu ya. Apa ada hal lain Ibu selain karena faktor tersebut? Bisa jadi karena belum maksimalnya keteladanan yang ditunjukkan oleh kami para guru. Baik, jadi menurut Ibu bisa jadi kurangnya keteladanan ya Bu ya. Nah, kita diberi skala 1 sampai 10 nih Bu. Ada di posisi mana kira-kira penerapan budaya positif di sekolah Ibu? Saya rasa masih di angka 6, Bu. Karena kurangnya kesadaran dari siswa-siswi untuk menerapkan budaya positif di sekolah. Begitu ya Bu. Baik, jadi kalau boleh saya sedikit simpulkan, berarti permasalahannya adalah kurangnya kesadaran siswa untuk menerapkan budaya positif di sekolah ya Bu ya. Sehingga masih banyak siswa yang melanggar keyakinan sekolah atau kelas yang telah dibuat. Nah, sekarang Ibu sudah tahu permasalahannya dan sudah tahu apa penyebabnya. Kira-kira apa rencana Ibu ke depan supaya permasalahan itu bisa diatasi dan tidak terjadi lagi, Bu? Rencana saya akan menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah, kemudian mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang telah dibuat secara lebih intensif lagi. Misalnya ketika upacara tiap hari Senin, ketika Bapak Ibu guru masuk ke dalam kelas, dan ketika kegiatan pagi di sekolah. Wah, bagus itu Bu. Dengan disosialisasikan secara lebih intensif, siswa akan lebih mudah untuk mengingatnya ya Bu. Sehingga lebih tergerak untuk menjalankan budaya positif. Selain itu, apa ada rencana lainnya Bu? Sepertinya saya akan meminta anak-anak membuat karya mengenai pentingnya penerapan budaya positif dan nantinya dipajang di tempat yang strategis di sekolah. Dan jika perlu, bisa juga dengan membuat seminar mengenai pentingnya penerapan budaya positif dengan mendatangkan narasumber dari luar supaya ada penyebarannya. Wah, bagus sekali rencana dari Ibu. Sangat menarik itu Bu. Dengan memajang karya anak-anak mengenai pentingnya budaya positif akan menumbuhkan motivasi internal ya Bu. Dan juga seminar itu sangat menarik menurut saya. Terima kasih Bu. Nah, berikutnya kapan rencana tersebut akan Ibu laksanakan? Rencananya besok saya akan menyampaikan tentang hal ini kepada kepala sekolah dulu. Setelah itu saya akan merancang program sosialisasi budaya positif secara lebih intensif. Sedangkan untuk membuat karya, rencananya mulai hari Sabtu depan saya akan meminta anak-anak untuk membuatnya Bu. Dan untuk seminar, jika kepala sekolah menyetujui, mudah-mudahan di pertengahan bulan ini bisa saya laksanakan. Bagus sekali Ibu, semakin cepat semakin baik ya Bu ya. Untuk seminar, siapa kira-kira pihak yang bisa menjadi narasumber menurut Ibu? Saya akan berkoordinasi dengan rekan calon guru penggerak saya yang ada di sekolah lain Bu. Beliau sepertinya sangat berkompetensi dalam menjelaskan tentang budaya. Menarik sekali Ibu, jadi akan ada penyegaran begitu ya Bu ya. Mudah-mudahan rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar dan segera terrealisasi sesuai dengan yang diharapkan ya Bu ya. Saya tidak sabar untuk mendengar bagaimana hasil penerapan rencana yang telah dibuat. Nah, dari rencana tadi yang sudah disampaikan, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu jalankan? Baik Bu, komitmen saya yaitu saya akan melakukan apa yang sudah saya rencanakan dengan sepenuh hati. Dan mulai besok sudah mulai bergerak untuk menemui kepala sekolah sesuai dengan rencana saya. Berikutnya saya akan terus memberikan keteladanan dan selalu menerapkan budaya positif di sekolah bersama-sama dengan warga sekolah. Bagus sekali Ibu, saya melihat komitmen yang kuat dalam diri Ibu. Nah, selanjutnya bagaimana Ibu memastikan bahwa ini semua bisa berjalan sesuai dengan rencana Ibu? Siapa kira-kira yang bisa Ibu minta dukungan? Saya akan menulis rencana ini dalam planner harian dan tujuan saya Bu.
sehingga tidak akan terlupakan oleh saya. Pihak yang bisa saya minta dukungan tentunya kepala sekolah, rekan guru, dan murid dan seluruh warga sekolah. Luar biasa sekali Ibu rencana yang sudah Ibu buat. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa sih yang sudah Ibu dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang akan saya lakukan untuk mengatasi permasalahan saya ini. Di antaranya, saya bisa berkoordinasi dengan kepala sekolah, saya juga dengan siswa, mengadakan seminar dan membuat karya mengenai disiplin kognitif. Bisa jadi nantinya akan muncul rencana cara lain setelah adanya koordinasi dengan kepala sekolah. Alhamdulillah, jadi Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu dan sudah mendapat gambaran mengenai apa yang akan Ibu lakukan. Lalu bagaimana perasaan Ibu sekarang? Puji Tuhan Bu, saya merasa lega sekali. Sekarang karena sudah berbicara dengan Ibu, karena saya sudah mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama Ibu. Baiklah, mungkin sementara cukup sampai di sini dulu ya Bu ya. Lain waktu kita sambung lagi. Saya tunggu kabar baiknya Ibu hasil dari pelaksanaan rencana Ibu tadi. Baik Bu, terima kasih banyak ya Bu atas waktu dan kesediaan Ibu untuk berbincang-bincang tentang masalah yang saya hadapi. Selamat pagi Bu. Pagi juga Ibu. Baik Bu Linda, bagaimana perasaan Ibu setelah selesai melakukan proses coaching kepada Ibu Koci tadi? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang karena melalui proses coaching yang saya lakukan, saya melihat Ibu Mareta telah mendapatkan solusi sendiri atas permasalahan yang dihadapinya. Betul, tadi saya juga sudah mengamati bahwa Ibu melakukan proses coaching terhadap si Koci. Saya melihat Ibu berperan aktif untuk memancing bagaimana cara agar si Koci ini bisa membukakan ide-ide dan memecahkan permasalahannya sendiri. Baik Bu Linda, setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, apakah Ibu sudah melakukan proses coaching yang menjadi indikator tercapaian pengembangan yang ingin Ibu inginkan? Baik Ibu, jadi saya sudah melakukan pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, selanjutnya mengidentifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi pada coach saya, dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap rencana aksi tersebut. Saya juga berhasil menggali potensi dari coach tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Luar biasa sekali Bu Linda. Boleh saya sampaikan hasil observasi saya tadi terhadap Ibu? Silakan Ibu. Jadi memang benar dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat Ibu melakukan coaching tadi, Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan, sudah mengidentifikasi permasalahan, kemudian ada juga rencana aksi serta tanggung jawab. Nah, saya juga melihat Ibu sudah melaksanakan sesuai dengan kompetensi coaching yang mana Ibu terlihat sudah fokus terhadap percakapan tadi. Yang artinya Ibu Erlinda sudah ada present, sudah fokus terhadap percakapan tadi. Yang artinya berarti Ibu ada present dan Ibu juga sudah mendengarkan aktif terhadap coaching. Ibu juga sudah memberikan pertanyaan berbobot dari pengamatan saya, jadi sangat luar biasa Ibu. Dalam proses coaching tadi, kemudian kedepannya mudah-mudahan Ibu Erlinda akan semakin sukses dalam melaksanakan proses coaching dan pelayanan serta memaksimalkan proses coaching berikutnya. Nah, untuk kedepannya Ibu Erlinda kira-kira kompetensi apa saja yang ingin Ibu tingkatkan lagi?
terima kasih Ibu. Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, sepertinya saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Seperti permasalahan Ibu Mareta tadi kan Bu ya, mungkin jika kompetensi saya lebih meningkat lagi dalam hal ini, saya bisa menggali lagi tentang ide-ide tentang bagaimana guru bisa menunjukkan keteladanannya ke sekolah. Baik, dalam hal ini mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu, luar biasa Ibu. Tidak cepat berpuas diri dengan kemampuan yang sekarang. Jadi apa kira-kira rencana Ibu untuk mengembangkan itu? Rencananya saya akan mencari buku-buku yang berkaitan dengan teknik coaching. Kemudian bisa dengan ikut seminar tentang coaching dan sharing dengan Bapak Fasilitator, Ibu PP dan rekan calon guru penggerak mengenai teknik mengajukan pertanyaan berbobot yang efektif, Bu. Luar biasa sekali Bu. Luar biasa dengan rencana yang Ibu buat. Kalau boleh saya tahu kapan rencana itu akan mulai Ibu jalankan? Besok saya akan mulai rencananya mencari buku-buku dan mencari seminar-seminar online tentang ini ya Bu ya. Dan untuk sharing dan diskusi tentang mengajukan pertanyaan berbobot dalam coaching, insya Allah mulai minggu depan saya akan lakukan Bu. Luar biasa Bu. Mudah-mudahan rencana Ibu berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang banyak lagi mengenai hal ini. Nah, berikutnya bolehkah saya sampaikan apa yang sudah bisakah Ibu sampaikan apa yang sudah Ibu dapatkan dari kegiatan kita hari ini? Baik Ibu, jadi yang saya dapatkan dari kegiatan hari ini, saya merasa sedikit lebih meningkat lagi dalam kemampuan meng-coaching orang lain Bu. Saya merasa lebih percaya diri dan sudah berhasil dalam mengembangkan kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan tadi Bu, yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu. Saya juga tahu apa rencana yang akan saya lakukan untuk memperdalam kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Alhamdulillah luar biasa sekali Ibu. Memang kemampuan coaching ini membutuhkan jam terbang yang tinggi Bu ya. Serta Ibu juga harus konsisten membantu rekan dengan sering melakukan coaching. Insya Allah kemampuan Ibu akan semakin meningkat seiring waktu. Baiklah Bu, terima kasih karena sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat bagus sesuai dengan alur tirta seperti yang saya akhiri untuk kegiatan pasca observasi ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita ada kesempatan di hari lain waktu lagi. Baik Ibu, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktu untuk mengobservasi hari ini. Sama-sama Ibu Linda. Demikian Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih. Baik Bu Anti, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Maret. Alhamdulillah, terima kasih baik kabar saya. Baik Bu Anti, sebelum kita memulai proses coaching hari ini, di sini saya akan berperan sebagai pengamat yang akan menilai proses coaching dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai percakapan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian observasi saya nanti. Nah, nanti rubrik ini akan mengacu pada penilaian tentang prinsip seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentu juga Ibu sudah memiliki kompetensi seorang coach, yaitu kehadiran ilmu atau bukan present, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan. Nah, saya harap nanti ketika saya melakukan coaching, Ibu menerapkan alur kita, yaitu nanti di dalamnya ada tujuan, ada identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawab. Nah, itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan sebagai acuan penilaian coaching yang dilakukan. Bagaimana? Bisa dipahami Bu?
Baik Bu, bisa saya pahami. Baik, yang ini saya tanyakan, kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching nanti apa ya? Baik, yang ingin saya kembangkan pada proses coaching nanti itu adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik, luar biasa, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari dua kompetensi ini tadi, kompetensi mana yang Ibu ingin kembangkan secara khusus dan spesifik? Ya nanti kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif supaya saya bisa menggali potensi, kemudian coach saya juga dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Oke, memang mendengarkan aktif merupakan cara atau kunci utama untuk menggali dan menyangkal dari coach yang nanti Ibu tanyakan. Nah, pertanyaan terakhir Bu, perihal indikator tercapaiannya, bagaimana tolak ukur keberhasilan yang ingin Ibu capai? Indikator keberhasilan yang ingin saya capai adalah nanti ketika proses coaching yang saya lakukan itu saya akan melakukan dengan alur tirta secara runtut sehingga saya dapat menggali potensi ide-ide dari coaching sendiri sehingga coaching dapat menemukan solusi dari masalah yang ditemuinya. Baik, semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan dengan alur tirta secara runtut dapat menggali potensi-potensi dan ide-ide dari coaching sehingga dapat menemukan solusi dari masalah yang ditemukan oleh coaching. Semoga dalam proses percakapan nanti bisa tercapai ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Selanjutnya bisa Bu melanjutkan percakapan dengan coaching dan saya harap proses percakapannya lancar, bisa tercapai indikator keberhasilan yang sudah ditentukan. Itu adalah harapannya. Nah, baik Bu, terima kasih. Jadi silakan Ibu Anti untuk melakukan percakapan coachingnya. Assalamualaikum Bu Linda, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik Bu Linda. Pada sesi kali ini apakah ada yang ingin Ibu ceritakan tentang pelaksanaan pembelajaran Ibu di kelas sejauh ini? Ya Bu, secara umum pembelajaran berjalan saya di kelas sangat lancar. Saya menggunakan pendekatan berbasis proyek untuk beberapa topik agar siswa lebih terlibat. Namun saya merasa ada beberapa siswa yang masih kesulitan dalam belajar. Menarik sekali Bu Linda. Nah, dari percakapan kita hari ini, masalah yang Ibu hadapi ini adalah ada beberapa anak yang kesulitan dengan metode pembelajaran Ibu saat ini ya Bu Ibu? Betul Bu, ada beberapa anak masih kesulitan dalam metode berbasis proyek yang saya terapkan di kelas. Baik Bu, dari pembicaraan kita saat ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan? Dari percakapan kali ini, saya ingin adanya perubahan dalam metode belajar saya. Mungkin saya akan mulai melakukan identifikasi siswa sebelum belajar. Baik Bu Linda, untuk itu bagaimana cara Ibu mengidentifikasi siswa yang kesulitan tersebut? Saya akan melakukan tes diagnostik di awal setiap bab dan juga mengamati hasil pekerjaan harian mereka. Saya juga berbicara dengan mereka secara individu untuk memahami masalah yang mereka hadapi. Langkah yang sangat bagus Bu. Apakah Ibu sudah mencoba pendekatan berbeda untuk siswa yang kesulitan ini? Iya Bu Anti, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan media visual dan permainan edukatif untuk membantu mereka yang memahami materi. Namun hasilnya masih bervariasi. Baik Bu, saya pikir mungkin kita perlu mencari strategi yang lebih efektif. Menurut Ibu, apakah metode atau strategi yang lain yang bisa dicoba? Mungkin metode
metode yang bisa dicoba adalah pembelajaran kooperatif dengan mengelompokkan siswa dalam kelompok kecil yang heterogen. Siswa yang lebih mampu bisa membantu teman-temannya. Selain itu, penggunaan teknologi seperti aplikasi pembelajaran juga bisa menjadi alternatif. Itu ide yang sangat luar biasa, Ibu. Baik, Bu Linda. Selain itu, apakah ada kendala lain yang Ibu hadapi dalam mengajar? Sejauh ini, kendala terbesar adalah keterbatasan waktu untuk memberikan perhatian individual kepada setiap murid. Lalu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hal itu? Mungkin saya bisa menjadwalkan sesi tambahan di luar jam pelajaran untuk memberikan bimbingan khusus bagi siswa yang memerlukan. Baik, luar biasa, solusi yang sangat bagus. Dari rencana Ibu Linda tadi, kira-kira kapan bisa Ibu laksanakan? Rencana ini saya akan segera lakukan, Bu. Mungkin Senin depan saya akan mulai melakukan rencana saya. Luar biasa, Bu Linda. Saya sangat senang dengan semangat Ibu. Baik, kita akan bertemu 1 bulan kemudian untuk menganalisis kemajuan dari siswa Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah membuat rencana ini? Alhamdulillah, saya merasa lebih lega, lebih optimis, dan termotivasi, Bu. Luar biasa, Bu Linda. Saya senang bisa menjadi teman ngobrol Ibu, dan Ibu akhirnya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Anti. Saya berusaha lebih baik lagi. Terima kasih Bu Linda atas percakapannya kali ini dan dedikasi Anda. Saya harapkan kita bisa terus bekerja sama untuk meningkatkan kualitas pendidikan sekolah ini. Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Ibu Anti. Baik Bu Anti, tadi saya sudah menyimak percakapan Ibu dengan juga terkait dengan coaching. Namun sebelum saya sampaikan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya Bu Anti? Baik Bapak, silakan. Apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan? Baik, yang sudah saya lakukan dalam proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan. Kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coaching. Kemudian kompetensi inti yang saya terapkan adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik Bu, yang Ibu sudah sampaikan tadi sudah sesuai dengan catatan yang saya buat. Ibu sudah menerapkan prinsip coaching sebagai kemitraan. Tadi terlihat ketika Ibu melakukan percakapan, proses ngobrol merasa setara dan tidak ada perbedaan kekerasan. Kemudian lawan bicara juga melakukan proses kreatif di mana Ibu bisa menggali kreativitas coaching dan coaching juga sudah mengeluarkan ide-ide dalam mengatasi solusi masalah yang dihadapi. Ibu juga memberikan pertanyaan berbobot agar coaching memaksimalkan potensi si coaching. Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti yang ingin dicapai, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot lagi ya. Nah, dari catatan dan rubrik penilaian saya, Ibu sudah melakukan dengan baik sekali. Dan yang paling penting dalam proses percakapan tadi, Ibu sudah menerapkan alur cerita. Ibu mulai dengan tujuan, identifikasi, masalah, dan juga perencanaan hasilnya dan bertanggung jawab. Puji Ibu dari catatan saya tadi. Alhamdulillah, terima kasih. Nah, ini ada pertanyaan lagi Bu. Berdasarkan hasil coaching tadi, kompetensi apa yang ingin Ibu tingkatkan lebih lagi? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi adalah passion atau kehadiran penuh. Mungkin tadi pada saat saya berbincang dengan si coaching, coaching merasakan ada unek-unek yang seharusnya dia ungkapkan, cuman masih agak sungkan atau masih bagaimana. Dan seharusnya saya tadi menerapkan teknik stop.
sehingga coach bisa lebih rileks dalam mengungkapkan unek-unek permasalahan yang ia hadapi. Baik Ibu, semoga kompetensi kehadiran penuh ini bisa ditingkatkan oleh Ibu ke depannya, juga kompetensi diri yang lain sehingga proses coaching lebih tajam lagi ketika melakukan proses pelayanan selanjutnya. Terima kasih Ibu, ini merupakan proses yang sangat luar biasa. Terima kasih Ibu Maret. Sama-sama.